Iya, Nelson Mandela itu ya. Oke, teman-teman, tadi kan kita sudah selesai melihat video dokumentasi tentang kepemimpinan Mandela ya. Luar biasa banget perjuangannya ya. Terus di sini kita akan mendiskusikan bagaimana sih kepemimpinan Mandela itu. Bisa kamu ngomong lagi? Adalah menurut aku Nelson Mandela itu pemimpin yang luar biasa sahabatnya. Karena dia 27 tahun di penjara, begitu keluar bukannya malah dendam, malah dia ngajak berdamai. Berarti kan dia tuh luar biasa kali sahabatnya. Ya. 27 tahun, 2 minggu saja aku tak main HP, aku udah stres. Emang luar biasa banget sih, ada orang bisa sekuat itu. Maksudnya, siapa sih orang yang bisa sabar itu? Tapi menurut tuh kan, karena visinya ini jelas, Mandela ini percaya bahwa kebebasan dan kesetaraan itu bukan untuk satu kelompok aja, tapi untuk semua rakyat Afrika Selatan. Jadi biarpun dia menderita, dia tetap berfokus sama tujuan besarnya. Betul, yang lebih menarik, Mandela saat keluar dari penjara, dia tidak mau kekerasan, melainkan dia memiliki rasa kepemimpinan yang berbasis empati, loyalitas dan bukan itu. Aku suka kali waktu dia ngajak bermusuh-musuhan politik untuk kerja bareng di pemerintahan. Kayaknya kita nggak bisa bangun negara kalau masih ada sifat kebenci-bencian. Kayaknya kita nggak relevan untuk negara ini. Setuju sih, Mandela itu contoh pemimpin yang gak cuma ngomong doang, tapi juga mempraktikkan nilai-nilai kemanusiaan. Dia juga menunjukkan bahwa kekuatan sejati itu bukan cuma dari kekuasaan, tapi juga dari memanfaatkan kemampuan memaafkan. Menarik juga ya Mandela ini. Dia bisa sabar, visi, empati, dan juga bisa memaafkan itu. Ini yang tapi kan, apakah gaya kepemimpinan Mandela itu masih cocok nggak sih dengan cara zaman sekarang? Menurutku cocok-cocok aja sih, tapi tetap harus disesuaikan juga. Karena kan tantangannya di zaman sekarang ini kan juga beda. Tapi prinsip kayak integritas, baru kebiasaannya juga sama prinsip-prinsip lainnya itu dia juga berhubungan di zaman sekarang ini. Tapi zaman sekarang orang-orang maunya yang serba cepat. Gaya kepemimpinan seperti Mandela mungkin dianggap terlalu lambat. Jadi perlu dikombinasikan dengan gaya yang lebih tegas dan adaptif. Aku ngerti maksudmu ya, tapi justru kesabaran itu bentuk ketegasan juga loh. Mandela ini sabar bukan karena dia lemah, tapi karena dia tahu kapan harus menahan diri dan kapan harus bertindak. Iya, iya, dia pun paham timing. Bahkan saat bernegosiasi dengan pemerintah, dia tidak memakai kekerasan, melainkan dia menunggu waktu yang tepat. Kalau aku lihat, Mandela ini punya sifat transformasional. Dia bukan cuma pemimpin, tapi dia bisa mengubah pola pikir masyarakat dari yang penuh kebencian hingga terbuka terhadap perdamaian. Dan yang paling keren, dia nggak terus untuk berkuasa. Setelah nyalonin diri satu periode, dia nggak nyalonin lagi karena dia bisa aja mau nyalonin lagi, tapi dia nggak mau karena itulah bentuk kekuasaan. Iya sih, aku juga kagum sama Mandela. Sekarang kan mana ada sih pemimpin yang rela lepasin jabatan tertinggi itu dengan begitu saja kan? Namanya juga manusia, pasti mau memimpin. Nah, apa sih dari pribadi Mandela ya? Apa yang paling menginspirasi kalian dari sosok Mandela ini? Menurut aku ya, di aku ini yang paling inspirasi itu keteguhan hatinya. Karena keteguhan hatinya si Nelson Mandela ini, dia rela di penjara selama itu
Tapi begitu keluar dia tetap masih punya semangat. Semangatnya untuk apapun tujuannya dia tadi. Maka dari situ aku sadar bahwasannya kalau kita punya tujuan itu harus juga ada pengorbanannya. Itu sih kalau aku. Kalau aku sih rasa humornya, aku pernah baca dia sering bercanda walaupun di posisi tegang. Itu keren sih. Ia tetap positif walaupun di tengah tekanan. Mungkin humor salah satu untuk bertahan. Aku kagum sama tentang hatinya itu ya. Waktu dia masih menjabat jadi presiden kan, dia masih mau menyapa rakyatnya dengan sopan. Itu kan menunjukkan bahwa pemimpin itu masih mempunyai sisi manusiawi. Aku terinspirasi saat dia membangun kepercayaan. Dia mampu membuat lawannya percaya padanya. Padahal mereka itu saling bermusuhan. Itulah tingkat komunikasi dan empati yang tinggi. Aku suka kemampuannya mendengar. Dia nggak cuma bisa ngomong, tapi dia bisa mendengar orang lain. Kadang kita suka lupa hal itu. Padahal kunci kepemimpinan adalah bisa mendengar orang lain. Kalau aku, dari keberaniannya, Mandela tahu resikonya besar, tapi dia tetap maju. Itu pelajaran bagi kita semua bahwa pemimpin harus mengambil langkah walau gak populer. Wah, keren banget sih pendapat kalian. Jadi, kalau dirangkum nih ya, nilai-nilai Mandela itu apa aja sih yang bisa kita ambil? Kesabarannya, Kekuatan mental, kerendahan hati, Empati dan komunikasi, Kemampuan mendengar dan berdamai. Keberanian moral dan komitmen terhadap keadilan. Wah, mantap banget sih. Tapi, bisa kita simpulkan kan, kepemimpinan Mandela ini bukan soal jabatan doang. Cuman, dibarengi juga dengan cara dia mengubah isi pikiran dan hati seseorang itu melalui teladannya. betul kali sih. Menurut aku, untuk kita menjadi seorang pemimpin itu nggak harus mempunyai posisi yang tinggi dulu. Dimulai aja dari diri sendiri. setuju kayak di kelas aja. Kalau ada teman berbeda pendapat, jangan sedih marahi. Belajar kayak Mendel, ngomong baik-baik. Iya ya. Kalau semua orang punya sikap kayak Mandela ini, mungkin dunia ini akan lebih damai. juga Mandela ngajarin kita keadilan untuk semua orang, bukan untuk satu orang. Jadi kesimpulannya, pemimpin yang sejati itu hanya bisa menyatukan, bukan memecah belah. Dan yang bisa menginspirasi tanpa harus pemerintah. Itu dia. Jadi, dari diskusi kita hari ini, semoga kita bisa menjadi pemimpin versi diri kita sendiri yang sabar, adil, dan berani seperti Mandela. Setuju gak nih? Setuju. Oke deh. Jadi, segitu aja dulu ya diskusi kita hari ini. Semoga dengan kita mempelajari kepemimpinan Mandela, kita semakin mengerti bagaimana menjadi pemimpin. Oke, bye-bye semua.